أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين، سيما مولانا الإمام محمد بن الحسن القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، ويجعل لنا وإياكم من شيعته وأتباعه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقال رسول الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين ابناي، من أحبهما أحبني، ومن أحبني أحبه الله، ومن أحبه الله أدخله الجنة، ومن أبغضهما أبغضني، ومن أبغضني أبغضه الله، ومن أبغضه الله أدخله النار. صدق الله العليم وصدق رسولنا نبينا الكريم. إخواني وأخواتي الأعزاء، عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة مولانا الإمام أبا محمد الحسن بن علي المجتبى. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته وشفاعة أبيه وأمه وجده وأخيه. Ikhwani wa akhwati, segala puja bagi Allah atas segala limpahan rahmatnya. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diperingatkan langkah kita untuk menghadiri majlis azab, majlis duka, di mana pada bulan ini selain kita memperingati Yaumul Arba'in, di dalam bulan ini juga terdapat bulan duka, yaitu syahidnya Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi salatu wassalam. Kita berharap mudah-mudahan peringatan pada malam ini mampu menggugah kita agar kita semakin mempunyai tekad yang kuat bahwa di mata kita semua a'immah al-ma'sumin itu sama. Tidak ada yang lebih kita utamakan dari yang lain. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita semua, sahabat-sahabat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwani wa akhwati, sebelum kita membahas syahadat dari Al-Imam Al-Hasan Al-Mustafa sallallahu alaihi, perlu sedikit Al-Fakir sampaikan bahwa tanpa kita sadari bahwa selama ini kita menzalimi Al-Imam Al-Hasan khususnya.
kita lebih menitik beratkan kehadiran kita pada malam-malam azab untuk Al-Imam Al-Husain, untuk Rasulullah, untuk Amirul Mukminin. Namun kita sering, bahkan entah dengan pengetahuan kita atau karena ketidaktahuan kita, tanpa kita sadari kita telah mengabaikan dan menganggap beberapa a'imah selain a'imah yang saya sebutkan tadi kurang mulia di sisi kita, sehingga apa? Sehingga kita tidak hadir di majlis-majlis duka selain majlis duka yang para a'imah yang telah saya sebutkan tadi. Terbukti ketika kita malam-malam azab, kita mempunyai langkah kuat untuk menghadiri majlis-majlis azab. Tapi ketika majlis azab itu diperuntukkan untuk a'immah salah satu imam, khususnya pada malam ini, kita terasa berat langkah kita untuk kita hadir di tempat seperti ini. Tidak sadarkah kita bahwa perhatian kita kepada a'immah ini, salah satu imam yang jadi korban karena kelalaian kita menganggap a'immah, salah satu imam Al-Imamul Hasan dalam kata kutip kurang mulia, sehingga kita tidak mempunyai semangat untuk menghadirinya. Sadarkah kita bahwa perilaku kita ini telah membuat a'immah Ahlul Bait secara keseluruhan itu tidak suka PHBI, baik di yayasan di sini ataupun di yayasan yang lain. Kenapa mereka mengadakan malam-malam azab, malam wafat, malam syahadah, malam kelahiran pada a'immah al-ma'sumin? Mereka mempunyai keyakinan bahwa dari a'immah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada al-Imamul Mahdi, mereka satu kesatuan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Kemuliaan mereka itu satu, tidak ada yang lebih mulia satu, yang ini kurang mulia, ini lebih mulia, tidak. Kalau bicara kemuliaan, Al-Imamul Hasan dan Al-Imamul Husain lebih mulia mana? Lebih mulia mana? Al-Imamul Hasan dan Al-Imamul Husain lebih mulia mana? Al-Imamul Hasan. Ini ditanyakan kepada Al-Imam Shadiq ibn Rasulillah, ayyu afdal, Al-Hasan atau Al-Husain? Mana yang lebih mulia, Al-Imamul Hasan ataukah Al-Imamul Husain? Lalu Al-Imam Shadiq beliau berkata begini, akhwati wa akhwati, Al-Hasanu afdal min Al-Husain. Lalu ditanya lagi, kalau memang Al-Hasan itu afdal dari Al-Imamul Husain, kenapa zuriyah itu disematkan, diikutkan dalam sulbi Al-Imamul Husain, bukan dari Al-Imamul Hasan? Dijawab oleh Al-Imam Shadiq, Allah berkehendak untuk menjadikan sunnah Musa terhadap Harun terjadi juga kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Mana yang lebih mulia, Musa atau Harun? Al-Imam An-Nabiullah Musa. Tapi kenapa keturunan Nabi dijatuhkan dari sulbi Nabi Harun? Paham? Oleh karena itu saya menghimbau kepada antum semua, jangan pernah menyepelekan atau menganggap ini kurang mulia. Tidak sadarkah suatu saat kita menggebu-gebu minta syafaat kepada Al-Imamul Husain, Al-Imamul Husain tidak menoleh kepada kita karena kebanyaknya dosa kita, justru yang menoleh Al-Imamul Hasan. Ayo, antum tahu Al-Imamul Husain kuburannya itu ribuan malaikat setiap hari yang harus ke atas, yanzil ribuan seperti itu sampai hari kiamat untuk berziarah kepada Al-Imamul Husain. Nah, pribadi yang agung ini, Al-Imamul Husain, yang diziarahi oleh ribuan para malaikat, oleh jutaan para pecintanya, ternyata pribadi ini setiap Jumat ke Baqi untuk berziarah kepada Al-Imamul Hasan. Tumbayang.
Al-Imamul Husain sendiri setiap Jumat beliau berziarah di makam Al-Baqi kepada Al-Imamul Hasan. Al-Imamul Husain ketika Al-Imamul Hasan ada, dia tidak pernah berbicara, dia tidak pernah mendahului atau memotong ucapan kakaknya Al-Imamul Hasan. Ternyata kita selama ini, coba kita lihat kepada diri kita. Tidakkah selama ini kita pilih kasih? Ini syahadahnya Al-Imamul Hasan. Dan penderitaan Al-Imamul Hasan memang dari segi penderitaan Al-Imamul Husain. Namun siapa? Al-Imamul Hasan merupakan muqaddimah, permulaan yang membuka terjadinya revolusi oleh Al-Imamul Husain. Korban pertama dari kebuasan Bani Umayyah Al-Imamul Hasan. Ini ikhwani wa akhwati, kita harus bisa memposisikan bahwa Rasulullah Amirul Mukminin sampai kepada Al-Imamul Mahdi min syajaratin wahidah, dari satu pohon. Oleh karena itu Al-Imam Muslim beliau berkata apa? Man zara awwalana faqad zara akhirana. Barang siapa yang menziarahi kami, yaitu Amirul Mukminin, sama dengan menziarahi kami semua. Artinya apa? Al-Imam Muslim tidak membedakan, sama. Antum melihat di dalam ziarah Jami' Al-Kabirah, bagaimana khitabnya itu pakai antum semua. Tidak ada itu yang untuk Al-Imamul Hasan beda, untuk Al-Imamul Husain beda, tidak. Semua pakai khitabnya apa? Antum, kalian, mahbital wahyi. Di dalam ziarah Al-Jami' Al-Kabirah, kalau antum membaca tiap hari Selasa malam itu, semua. Nah, kenyataannya kita kan berbeda, ikhwani wa akhwati. Untuk imam-imam yang lain enggan kita untuk menghadiri. Seakan-akan apa? Seakan-akan imam-imam yang lain itu apa? Tidak berfungsi, tidak mampu memberikan syafaat kepada kita, tidak mampu untuk menolong ketika kita ada di alam kubur. Ini kan kenyataannya. Anak berbicara seperti ini bukan di sini saja. Ayo, jangan membeda-bedakan, ikhwani wa akhwati. Kita tidak tahu siapa yang akan memberi syafaat kita kelak. Ayo, itu Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba. Mudah-mudahan ke belakangnya ini, setiap acara baik syahadah atau wiladah, kita bisa diperingankan langkah-langkah kita semua untuk menghadiri majelis-majelis aza, majelis-majelis suka, majelis-majelis wiladah ataupun majelis-majelis duka yang dialami oleh Ahlul Bait salamullahi alaihi ajma'in. Na'am, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajma'in. Al-Imamul Hasan, kita berbicara tentang salah satu cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita berbicara tentang bagaimana beliau disematkan salah satu sifat, salah satu julukan, yaitu Karimu al-Nabi, orang yang karim. Ada perbedaan, ikhwani wa akhwati, antara karim dan sakhi. Ya. Sakhi itu dermawan, lomaan, itu sakhi, lampe. Namun dia masih menyisakan hartanya untuk dirinya sendiri, tidak memberikan semua, itu sakhi.
dan ini sangat terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Syabun katanya dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda sakhiyun yang dermawan, namun ia sering melakukan perbuatan maksiat, lebih Allah cintai dari seorang yang abidun, menyembah Allah namun bakhil. Karim itu, sakhi adalah memberikan hartanya kepada orang lain, namun ia masih menyisakan sedikit untuk dirinya. Itu sakhi. Itu apa namanya? Sakhi. Nah, kalau Al-Karim, Loman, di puncaknya itu dia memberikan seluruh apa yang ia miliki tanpa menyisakan sedikit pun di dalam dirinya, bahkan untuk keluarganya pun tidak. Dan ini terjadi kepada Imamul Hasan berkali-kali. Hartanya semua diberikan kepada orang lain mulai dari nol. Oleh karena itu beliau disebut apa? Karimu Ahlul Bait. Orang yang sangat dermawan. Lawan katanya adalah apa? Bakhil. Bakhil itu tidak mau memberikan hartanya untuk orang lain. Itu bakhil, pelit. Nah, di bawahnya lagi itu namanya laim. Apa itu laim? Jangankan memberi hartanya untuk orang lain, hartanya orang lain yang diberikan oleh pemiliknya dia marah. Pak, sampean ngasih sesuatu kepada orang lain, lah bukan harta saya ikut marah. Itu namanya lain, keblinger itu. Kita mempunyai sifat bakhil saja itu sudah mazmum, tercela, apalagi mempunyai sifat laim. Hartanya orang lain dulu dibagi oleh orangnya, ngamuk dia, nggak terima. Itu laim. Nah, berbicara tentang Al-Imamul Hasan, terus terang ini menampar wajah kita semua. Menampar apa? Menampar wajah kita semua. Bagaimana kita memperlakukan harta yang Allah titipkan kepada kita. Untuk menjadi seorang karim mustahil kita sudah. Ya. Untuk menjadi dermawan yang sangat-sangat dermawan tanpa menyisakan harta yang ada pada diri kita, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, mustahil sudah. Jauh api. Jauh. Kita bukan selevel sudah. Nah, kita sampai kepada sakhi saja itu butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan Rasulullah SAW, seorang pemuda yang dermawan namun dia sering bermaksiat lebih Allah cintai daripada seorang yang kikir sekalipun dia beribadah. Paham ya? Ini suatu analogi yang sangat indah diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW beliau berkata, Ayyun nas afdaluhum imana atau rajulun lin nabi. Dari Imam Shadiq, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manusia seperti apa yang imannya itu mulia?" Lalu beliau berkata, "Apa? Absatuhum kaffa." Yang tangannya itu begini. Yang mekar ya. Absatuhum kaffa, bukan yang begini. Ini. Nah, ini bukan antum, kita semua. Oleh karena itu berbicara tentang Al-Imamul Hasan itu menampar wajah kita. Bagaimana Al-Imamul Hasan mewujudkan sifat isar itu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam Al-Qur'an itu kita hafal semua itu peristiwa itu. Bagaimana Al-Imam Ali dan para putra-putranya Sayyidah Fatimah wa yusiruna ala anfusihim, mereka lebih mendahulukan kebutuhan orang lain walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka itu sangat membutuhkan. Nah, kehadiran kita di tempat ini, majalis-majalis seperti ini kan untuk memupuk seperti ini, akhwani, akhwati. Jadi jangan pernah merasa cukup.
cukup. Sudah cukup, sudah 1 bulan kita digembleng Yaumul Azab, hari-hari duka, gongnya di Asyura, cukup sudah. Yang lainnya kalau sempat hadir, gak sempat gak usah hadir. Apa seperti itu? Hah? Kita kan harus antum ketahui bersama bahwa semua ibadah, semua pahala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, terlebih ketika tangisan ini untuk Al-Imamul Husain, apakah hadis-hadis seperti itu dusta? Tidak. Hadis itu benar mutawatir. 1 tetes mata yang dikeluarkan oleh mata yang menangisi Al-Imamul Husain mampu untuk memadamkan api neraka. Namun pertanyaannya adalah, apakah tangisan itu keluar didasari oleh cinta dan ma'rifat ataukah karena sugesti? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Menghadiri acara-acara seperti ini kan kita ingin menambah ma'rifat kita. Seandainya umur kita habiskan untuk menghadiri majalis seperti ini, kita tidak akan mampu mengetahui mahi ahlul bait, tidak akan mampu. Naziluna 'anir rububiyah, turunkan kami dari derajat ketuhanan. Wa qulu fina ma syi'tum, lalu kalian sifati kami sesuka kalian. Walan tablughu, kalian tidak akan mungkin bisa mensifati kami. Apalagi acara kita hadiri cuman kadang seminggu sekali, 1 bulan 2 kali, lalu kita merasa cukup. Ingat ikhwani wa akhwati, syafaat dari Rasulullah Ahlul Bait itu tidak serta-merta ketika kita ada alam kubur langsung turun, tidak. Belum tentu. Antum yakin ketika antum meninggal langsung turun itu syafaat? Semua talqin jausan itu memperingan, bukan menghapus. Jadi jangan kita mempunyai suatu keyakinan cukup sudah. Ketika kita meninggal langsung kita disambut oleh Imamul Husain. Iya kalau benar, karena memang kita pantas. Kalau kita tidak layak, syafaat itu pasti kita dapatkan nggak? Pasti. Al-Imam Husain pasti memberikan kita syafaat nggak? Pasti. Pertanyaan adalah kapan syafaat itu akan diberikan? Apakah ketika kita ada di alam kubur langsung, ataukah kita nunggu beberapa saat dulu baru syafaat itu kita raih? Tergantung amal perbuatan kita. Nah, kita menghadiri seperti ini kan kita ingin ketika kita wafat, ketika kita ada alam kubur, syafaatnya langsung kan datang. Kita ingin seperti itu. Jangankan kita, para ulama saja mereka masih merasakan pedihnya siksa kubur kok. Itu akhwani wa akhwati. Jangan pernah menyepelekan salah satu dari a'immah ahlul bait. Ingat itu. Nah, Rasulullah alaihi wa alihi wasallam beliau berkata begini. Wa ammal Hasan, bagaimana Rasulullah memperlakukan, mendudukkan posisi Al-Imamul Hasan di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa ammal Hasan fa innahu ibni wa waladi, sesungguhnya ia adalah putraku, wa minni, dan dia dari aku, wa qurrata aini, ya, wa qurrata aini wa dhiya'u qalbi, cahaya mataku, cahaya hatiku, wa thamarata fuadi, huwa sayyidu syababi ahlil jannah, dia adalah salah satu putraku yang merupakan penghulu pemuda surga, wa hujjatullah 'alal ummah, hujjah Allah atas seluruh umat, amruhu amri, perintahnya adalah sama dengan perintahku, wa qauluhu qauli, ucapannya sama dengan ucapanku, man tabi'ahu fa innahu minni,
Barang siapa yang mengikutinya sama dengan mengikuti aku. Wa man 'asah falaysa minni, dan barang siapa yang ingkar, melanggar perintahnya, sungguh ia telah bermaksiat kepadaku, bukan dari golonganku. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisin tawil, hadis ini cukup panjang, wa inni lamma nadartu ilaih, kata Rasulullah, ketahuilah ketika aku melihat putraku Al-Hasan ini, tadzakkartu ma yajri alaih, seakan-akan aku mengingat apa yang akan terjadi kepada dirinya, minadz-dzulli ba'di, yang akan diperlakukan, dihinakan setelah aku tiada. Fala yazalil amru bihi hatta yuqtalu bis-sum, semua itu akan menimpa dirinya sampai ia terbunuh dengan racun, zulman wa udwana, dalam keadaan teraniaya. Fa inda dzalik, dan pada saat itu, tabakil malaikatu, seluruh para malaikat menangis. Wasiba'us syidad, para binatang-binatang buas, seluruh mereka menangis ya al-Imamul Hasan limautihi, atas kematiannya. Wa yabkihi kullu syai'in, semua menangis untuk al-Imamul Hasan, kata, untuk Al-Hasan putraku. Hatta tayr fi jawis sama, bahkan burung yang ada di langit dia akan menangisi putraku Al-Hasan. Wal hitan fi jawfil ma, ikan-ikan yang ada di pedalaman samudra dia menangisi putraku Al-Hasan. Faman bakah, ini faman bakah lam ta'mi ainahu yawma ta'mal qulub, barang siapa yang menangisi putraku ini, maka matanya tidak akan buta di saat mata-mata pada hari itu mengalami kebutaan. Wa man hazina alai lam yahzan qalbah, barang siapa yang merasa bersedih atas peristiwa yang menimpa putraku Al-Hasan, maka hatinya tidak akan pernah merasa sedih. Wa man zarahu, dan barang siapa yang menziarahinya fi baqi'ihi, dalam pekuburan Baqi, thabatat qadamahu yawma tazillu fihil aqdam, maka kakinya akan dikokohkan oleh Allah di saat kaki-kaki tergelincir pada saat itu. Ada Imamul Hasan. Sama ikhwani wa akhwati, Al-Imamul Husain, Al-Imamul Hasan, di mata Rasulullah itu beliau tidak membedakan. Penderitaan Al-Imamul Hasan memang secara fisik Al-Imamul Husain jauh lebih tragis. Namun Al-Imamul Hasan secara psikis, mentalnya sudah didonkan dulu sama Bani Umayyah. Bagaimana ia dikatakan oleh para pengikutnya sendiri sebagai seorang apa? Pengecut. Mungkin Al-Imamul Hasan itu, seandainya yang berbicara seperti itu orang-orang yang membencinya dari kalangan Bani Umayyah, beliau masih menerima. Namun yang berkata seperti itu Syiahnya, karena mereka pikir, kenapa ya benar Rasulullah engkau tidak melawan? Wah. Karena pada saat itu menurut mereka mempunyai kekuatan. Al-Imamul Hasan mempunyai kekuatan tapi lebih memilih perdamaian, sedangkan Al-Imamul Husain tidak mempunyai kekuatan, lebih memilih revolusi. Ada apa ini? Kok kebalik, katanya? Ini pertanyaan dari para orang-orang yang tidak suka kepada Ahlul Bait. Kita akan jawab ikhwani wa akhwati bahwa suluh damai yang dilakukan oleh Al-Imamul Hasan sama dengan perintah Allah untuk Al-Imamul Husain. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa di satu saat Rasul memilih perperangan, namun di satu saat beliau memilih perdamaian di Sulh Al-Hudaybiyah? Kenapa Rasulullah tidak langsung aja perang seluruhnya? Kok ada waktunya beliau suluh berdamai, ada waktunya beliau melakukan perang?
Ini sama semua. Ada saat-saat di mana Allah menyuruh Rasulullah untuk berperang, ada saat-saat di mana Rasulullah menyuruh damai. Sama dengan Al-Imamul Hasan. Al-Imamul Hasan ketika beliau memilih untuk berdamai dengan Muawiyah, ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan atas dasar keinginannya. Sekalipun suluh itu merupakan hal yang sangat menyakitkan, bagaimana Muawiyah melanggar semua perjanjian-perjanjian itu. Antum tahu apa yang menjadi kesepakatan antara Antum tahu apa kesepakatan antara Al-Imamul Hasan dengan Muawiyah? Antum tahu kenapa beliau memilih berdamai? Antum tahu? Ada yang tahu? Ada dua. Yang pertama, beliau mau untuk suluh dengan satu syarat. Akhiri caci maki pelaknatan di mimbar-mimbar terhadap ayahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ini kesepakatannya dengan Muawiyah. Yang kedua, setelah Muawiyah, jangan diturunkan khilafah ini kepada putranya Yazid. Namun setelah suluh, apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Tetap saja para ulama-ulama bayarannya dari Bani Umayyah tetap melaknat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan setelah Muawiyah menikmati, diturunkan kepada siapa? Yazid. Antum bayangkan nih, bagaimana psikis mental Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba. Di satu sisi dia disalahkan oleh para syiahnya karena melakukan suluh, di satu sisi dia dikhianati oleh Muawiyah. Bagaimana penderitaannya, ikhwani wa akhwati? Ini penderitaan Al-Imamul Hasan memang secara zahir Al-Imamul Husain lebih tragis, terpotong-potong, kehausan. Namun ingat, revolusi Al-Imamul Hasan, Al-Imamul Husain yang memulainya itu dari Al-Imamul Hasan. Oleh karena itu, sayyidai syababi ahli jannah. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Berbicara tentang Al-Imamul Hasan, sekali lagi berbicara tentang Al-Imamul Hasan, ini berkenaan dengan kita semua. Saya akan mengurutkan satu persatu kenapa Al-Imamul Hasan itu disebut namanya Al-Hasan. Pada saat beliau dilahirkan, Sayyidah Fatimah berkata kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, berilah nama putramu ini. Lalu apa jawaban Amirul Mukminin? Aku tidak mau untuk mendahului Rasulullah. Biarkan Rasulullah yang memberi nama. Aku tidak berani untuk mendahuluinya. Lalu Rasul ketika diminta oleh putrinya, berikan nama putramu ini, aku tidak berani mendahului dari Allah. Oleh karena itu, ketika pada saat itu juga Jibril datang, seraya berkata, ya Muhammad sammihi bil Hasan, beri nama dia Al-Hasan. Kenapa ikhwani wa akhwati? Pernahkah kita, seringkah kita untuk melafazkan doa ilahi Allahumma bihaqqi ma Muhammad wa anta Mahmud? Pernah? Wa bihaqqi Ali wa antal Ali, wa bihaqqil Muhsin wa antal Hasan, wa bihaqqil Husain wa anta qadimul ihsan. Muhammad diambil dari ishtaqqa ismihi min ismillah, yaitu Al-Mahmud, Allah yang dipuji, yang terpuji. Wa Muhammad, Allah fatirus samawat, wahaya Fatimah. Enggak.
Allah Al-Ali yang maha tinggi, wa hadza Ali. Allah Al-Muhsin, zat yang selalu mengeluarkan, memberikan kebaikan, wa hadza Al-Hasan. Artinya apa? Allah memberikan, menyematkan asma-Nya, meminjamkan salah satu sifat-sifat jamaliyahnya untuk disandang oleh Al-Imamul Hasan. Ikhwani wa akhwati, akankah nih pertanyaannya, akankah Allah akan memberikan salah satu asma-Nya kepada orang yang di mata Allah orang ini tidak layak untuk menjadi tajalli, pengejawantahan dari asma Allah? Kita kembali kepada Nabiullah Muhammad. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan namanya kepada seseorang yang di mata Allah ini tidak layak untuk menyandang namanya? Tidak. Ketika Allah memberikan nama Muhammad, yang nama Muhammad ini diambil dari namanya Mahmud, berarti Allah yakin dengan ilmunya bahwa hadza Muhammad layak untuk menyandang salah satu asmaku. Begitu juga dengan Sayyidah Fatimah, Al-Imam Ali, dan Al-Imam Al-Hasan yang kita bahas sekarang ini. Ikhwani wa akhwati, artinya apa? Ketika Allah memberikan nama Al-Hasan, seakan-akan hadza syahadatum minallah, ini adalah saksi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk putra Rasulullah bahwa sesungguhnya al-husnu, kebaikan ini sudah menyatu pada diri Al-Imamul Hasan Al-Mustafa. Oleh karena itu kan ada salah satu hadis begini, takhallaku bi akhlaqillah, hendaknya kalian beretika dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu akhlak Allah itu bagaimana? Memberikan kebaikan, al-husnu, menyebarkan kebaikan. Artinya ketika al-husnu ini disandang oleh Al-Imamul Hasan, maka ini pembuktian, dalil, bukti bahwa orang ini yaitu Al-Imamul Hasan pantas dan layak untuk menyemat salah satu asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tajalli itu pengejawantahan. Yang kedua, pengejawantahan kebaikan yang ada pada diri Al-Imamul Hasan adalah bagaimana Al-Imamul Hasan memberikan seluruh yang ia miliki untuk orang lain. Seperti Al-Faqih sampaikan tadi, ya, diceritakan ikhwani wa akhwati, rumah Al-Imamul Hasan tidak pernah tertutup untuk orang lain meminta-minta, selalu terbuka. Itu Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba. Sudahkah kita mempunyai akhlak seperti itu? Ataukah kita membuka pintu rumah kita kalau Idul Fitri saja? Ya. Artinya kan jauh kan kita dengan Ahlul Bait. Jadi jangan pernah merasa kita cukup sehingga kita mengabaikan acara-acara seperti ini. Jauh. Setiap hari kita habiskan umur kita pun jauh tidak akan bisa sampai kepada derajat apa yang diraih oleh para al-ma'sumin sallallahu alaihi ajma'in. Ketika ditanya oleh seseorang Al-Imamul Hasan, "Ya ibn Rasulillah, kenapa engkau tidak pernah menolak permintaan dari orang lain? Kenapa? Setiap ada orang meminta pasti engkau kasih, pasti engkau kasih, tidak pernah engkau menolak. Apa itu? Kenapa?" Apa jawaban beliau? Ikhwani wa akhwati, inni lillahi sa'ilun. Aku ini di hadapan Allah juga seorang yang sa'ilun, peminta-minta. Wa fihi raghibun. Aku juga mempunyai keinginan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana astahi an akuna sa'ilan waridan sa'ilan. Aku ini malu untuk menolak orang, menolak
orang yang meminta-minta kepadaku, sementara aku sendiri adalah sejatinya orang yang meminta-minta juga kepada Allah. Paham nggak ini? Hah? Aku ini malu, saya ulangi lagi, aku malu untuk menolak orang yang meminta-minta kepadaku, karena apa? Sejatinya aku sendiri adalah seorang yang meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha azza wa jalla, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala awwadani ada ayyafidha ni'matahu alayya. Dan Allah mempunyai kebiasaan, aku mempunyai kebiasaan, memberikan aku kebiasaan bahwa hendaknya aku memberikan apa yang Allah berikan kepadaku kepada orang lain. Paham ya? Allah selalu memberikan nikmat untukku, dan aku juga akan memberikan nikmat ini kepada orang lain. Kenapa? Agar apa? Fa akhsha an aqta'al 'ada ayyamna'anil 'ada. Kalau aku menolak orang yang meminta-minta kepadaku, aku khawatir Allah juga menolak ketika aku minta. Pernahkah kita berbuat seperti itu? Aku ini malu menolak orang yang meminta kepadaku, karena aku khawatir kalau aku meminta kepada Allah, Allah juga menolak. Itu alasanku. Subhanallah. Ahlul bait, oleh karena itu takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaknya kalian beretika, berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ahlul bait ini adalah mazhar, pengejawantahan, perwujudan dari asmaullahil husna, sifat-sifat jamaliyah, sifat-sifat indah yang ada pada zat Allah, Allah tampakkan kepada para al-maksumin. Bagaimana Allah menyematkan Raufur Rahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Ya, ikhwani wa akhwati. Seandainya kita mempunyai prinsip seperti ini, tidak mungkin ada di antara kita yang harus meminta. Nah, yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwani wa akhwati, pengejawantahan al-husnu, kebaikan itu yang ada pada dari al-Imamul Hasan al-Mujtaba fi takrimihi lil mawaqif al-hasanah bi ahsani minha. Dalam Al-Quran begini, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa ahfahayyu bi ahsana minha au rudduha. Jika ada orang yang mengucapkan salam kepadamu bi tahiyyatin fahayyu, maka balaslah dengan yang lebih indah balasan tersebut. Nah, ini pernah terjadi kepada Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba. Ketika beliau Al-Imamul Hasan melewati salah satu bustan itu kebun, ia melihat seorang budak sedang memakan roti, ikhwani wa akhwati, memakan roti. Ketika ia memotek roti itu, satu untuk dirinya, satu ia potek untuk seekor anjing. Satu untuk ia makan sendiri, lalu ia potek lagi, sama buahnya. Sebagian untuk dirinya, sebagian untuk orang lain. Kalau kita kan tidak. Kalau ada binatang kan kita tendang binatang itu agar jangan sampai mengganggu makan kita. Itu kan seperti itu kan? Itu kita. Nah, budak ini memperlakukan makhluk Allah begitu indah. Ketika ditanya oleh Al-Imamul Hasan, ya gulam, katanya, kenapa engkau berlakukan seperti itu? Apa jawaban orang ini, budak ini? Ya benar Rasulullah, aku malu kalau aku makan sendiri sedangkan ia menatapku. Aku makan roti ini sendiri, lalu ada seekor anjing ini menatapku, ya benar Rasulullah, aku ini malu. Mau dikemanakan muka aku ini? Ada akhlak ahlul bait.
Nah, lalu apa yang diberikan oleh Al-Imamul Hasan? Al-Imam Hasan berkata begini, engkau namamu siapa? Fulan. Engkau milik siapa? Milik fulan. Tunggu di sini, aku akan kembali kepadamu. Lalu ia mencari orang yang pemilik kebun ini dan budak ini. Al-Imamul Hasan datang lagi, seraya berkata, ya fulan, kebun ini milikmu dan engkau sekarang aku merdekakan. Aku merdekakan dan kebun ini milikmu semua. Engkau sudah merdeka dari seorang budak. Bagaimana Al-Imamul Hasan membalas kebaikan yang dilakukan orang lain, bahkan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang kepada makhluk Allah, seekor anjing. Lalu Al-Imamul Hasan membalasnya dengan sesuatu yang tidak pernah terlintas oleh seorang budak ini. Inilah kebaikan, pengejawantahan. Oleh karena itu, kita yakin bahwa seluruh manusia hamba-hamba Allah itu pasti masuk surga. Karena apa? Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Kaya. Maafnya Allah itu tidak terbatas, ampunan Allah tidak terbatas. Jangan kita persempit itu, sehingga hanya kita yang pantas untuk masuk surga, yang lain tidak. Allah itu Maha Pengampun, tidak terbatas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Artinya apa? Sesuatu meliputi, bahkan iblis pun akan mendapat rahmatnya. Iblis pun itu akan mendapatkan rahmatnya. Saking apanya? Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat pengejawantahannya kepada Al-Imamul Husain. Bagaimana Al-Imamul Husain masih ingin memberikan rahmatnya kepada seorang yang menduduki dada beliau, Syimir. Tidak tahukah engkau siapa yang engkau duduki? Aku tahu, engkau Husain, putra Ali, putra Fatimah. Kenapa engkau masih menduduki? Sedikit imbalan dari Yazid lebih aku cintai. Tidakkah engkau ingin syafaat kakekku? Bayangkan, Allah melalui Al-Husain masih berusaha untuk menjamah Syimir. Jangan sampai engkau celaka, wahai Syimir. Di saat-saat di mana ia sudah terdesak, sudah tidak mempunyai tenaga lagi, ia masih apa? Al-Imamul Husain masih ingin merangkul, ikhwani wa akhwati. Ayo, jangan sampai engkau celaka. Namun memang Syimirnya sendiri yang tidak mau mendapatkan anugerah tersebut. Ini ikhwani wa akhwati, bagaimana Al-Imamul Hasan merupakan salah satu tajalliyat madhar, pengejawantahan dari asma'ullahil husna. Takhallaku bi akhlaqillah. Etika, ikhwani wa akhwati, itu penting. Etika. Antum mempunyai ilmu nyundul langit, gak punya etika, gak akan dihargai. Apalagi sudah gak berilmu, gak beretika. Kita harus bisa memposisikan mana yang harus kita hormati. Jangan dipukul rata. Ada orang-orang yang harus kita hormati, yang lebih tua kita hormati. Pemuda ini jangan disamakan. Ketika kalian pemuda ini menyamakan semua, mentang-mentang ikhwan, antum samakan semua. Tidak ada unggah-ungguhnya. Harus ada perbedaan. Etika, ikhwani wa akhwati. Itu yang ketiga. Yang keempat, ikhwani wa akhwati, pengejawantahan Al-Imamul Hasan. Bagaimana Al-Imamul Hasan membalas keburukan yang sangat besar dengan kebaikan. Sering kan Al-Fakir sampaikan itu, kebaikan dibalas kebaikan. Itu apa? Kebaikan dibalas kebaikan itu apa? Hewan. Hewan. Jangan bangga dong.
ada orang berbuat baik kepada kita lalu kita berbuat baik, itu adalah akhlak binatang. Yang harus kita bangga ketika orang berbuat jelek, kita balas dengan kebaikan. Ada akhlak seorang manusia. Dan Ahlul Bait itu sudah mempraktekkan itu. Al-Imamul Hasan, bagaimana ada seorang Syam, ketika Al-Imamul Hasan menaiki kudanya, lalu ia berkata, "Ma ahsanu hadza." Betapa indah wajah ini. Siapa orang ini? Dia tidak tahu kalau itu Al-Imamul Hasan. Lalu ada temannya berkata, "Hadza Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib." Langsung ia marah, merah, lalu berkata apa? "Anta wa abuka." Pokoknya semua caci maki ditimpakan kepada Al-Imamul Hasan. Ketika orang ini sudah meluapkan kemarahannya, meluapkan caci makinya, sudah puas plong, Imam Hasan datang menghampiri. "Ada apa engkau saudaraku? Apakah engkau membutuhkan sesuatu? Sini aku bantu. Engkau tidak mempunyai bekal, ayo aku ajak ke rumahku. Engkau di sini dalam keadaan terasing, ayo ke rumahku, aku akan bantu. Apa keinginanmu ini? Engkau terasing, ayo ke rumah. Engkau butuh apapun, aku akan berikan, ayo." Nah, melihat etika seperti ini, kebaikan seperti ini, akhwani wa akhwati, spontan orang ini berkata, "Tadi engkau dan ayahmu adalah makhluk yang paling aku benci ya Rasulullah. Namun hari ini, saat ini, engkau dan ayahmu merupakan orang yang paling aku cintai." Bagaimana etika baik ini mampu untuk meruntuhkan sifat apa? Kesombongan seseorang. Nah, kadang-kadang orang ini akhwani wa akhwati masuk Ahlul Bait itu bukan karena hujah kita. Jangan beranggapan seperti itu. Kadang-kadang ada orang simpati kepada Ahlul Bait karena akhlaknya, bukan hanya karena hujahnya. Antum bisa membungkam orang lain dengan hujah-hujah antum, namun antum tidak mampu mengambil hatinya. Jangan harap antum bisa mengajak mereka untuk menjadi pecinta Ahlul Bait. Tarik dia dengan akhlak kita dulu. Hadza akhwani wa akhwati dari Al-Imamul Hasan. Lalu selanjutnya akhwani wa akhwati, kebaikan yang ditunjukkan oleh Al-Imamul Hasan dalam Al-Quran gini, "Ud'u ila rabbi sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Pernah satu ketika ada seorang tua, ini etika lagi. Seorang tua, mungkin antum sudah paham nih cerita ini. Seorang tua yang berwudu salah. Pernah dengar? Lalu Al-Imamul Hasan dan Al-Imamul Husain berkata, "Ini orang tua ini salah, wahai saudaraku. Ayo kita benarkan." Dengan caranya apa? Kita melakukan wudu, lalu kita meminta orang ini mana yang benar di antara kita. Kita pura-pura salah. Mereka, orang ini Al-Imamul Hasan dan Al-Imamul Husain ambil wudu, pura-pura salah. Kamu salah, kamu salah. Lalu mereka pergi ke seorang ini, orang sudah tua ini. "Syekh, mana yang benar kami ini?" Lalu jawaban apa? "Yang salah itu aku ya benar Rasulullah, engkau yang benar." Baik, etika tidak langsung kamu salah. Mentang-mentang sebagai putra Rasulullah tuh kamu salah ya Syekh. Gak ada itu. Bagaimana etikanya beliau? Tidak serta-merta menyalahkan orang yang lebih sepuh. Dengan etika ya akhwati, etika, akhlak. Kita tonjolkan akhlak kita. Kita ini minoritas. Apa yang kita lakukan pasti disorot. Jangankan benar, jangankan salah, benar pun jadi salah. Benar pun jadi salah. Beberapa kali saya mendampingi kehumasan di DPD Jawa Timur. Satu tok masalahnya. Kita di mata mereka, ternyata di mata mereka ini masih dianggap Syiah yang radikal, yang merasa menang dewe, surganya milik dia sendiri kan. Ini
Nah, kita harus ubah ini. Wah, Syiah kita ini Syiah rahmatan lil alamin, Syiah yang penuh dengan cinta, Syiah dengan welas asih. Tentunya itu semua dengan akhlak al-karimah. Ikhwani wa akhwati. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajri. Naam. Selanjutnya ikhwani wa akhwati, detik-detik beliau menjemput syahadah adalah ketika Al-Imamul Hasan dengan Muawiyah sudah melaksanakan perdamaian. Muawiyah tidak puas, dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa tenang pikirannya. Bagaimana caranya Al-Hasan ini harus lenyap, ya, bagaimana Al-Hasan ini harus lenyap dari muka bumi ini. Lalu dikumpulkanlah para nasihatnya, para penasehat-penasehatnya, dikumpulkan semua. Bagaimana pendapat kalian? Aku tidak ingin Al-Hasan ini tetap ada. Dia akan menjadi apa? Momok. Dia akan menjadi penghalang untuk putraku menjadi khalifah. Caranya bagaimana supaya Al-Hasan ini harus enyah dari muka bumi ini? Rembuk. Ada salah seorang berkata begini. Caranya adalah, kita tahu bahwa istrinya bukan istri yang baik. Kita bujuk istrinya. Bayangkan ini. Untuk memberikan racun kepada Al-Hasan. Kita iming-imingi dia dengan harta. Lalu ini yang dipilih oleh Muawiyah. Aku setuju. Dipanggillah Jaddah. Siapa namanya? Jadah. Kan sampai menjadi ucapan kita sehari-hari itu haram jadah. Itu mungkin tanpa kita sadari mengambil dari nama istrinya Imam Hasan. Jadi haram jadah. Itu namanya jadah. Nah, dipanggillah, diberikan sejumlah uang dan dijanjikan oleh Muawiyah, kamu racun suamimu, aku akan berikan uang dan aku akan nikahkan engkau dengan putraku Yazid. Ya enggak? Terjadilah tawar-menawar itu dan setuju. Diberikan. Muawiyah mencari racun yang terjelek. Ya, racun yang sangat mematikan. Dicari racun yang sangat mematikan. Nah, lalu racun itu diberikan kepada Jadah. Dan racun ini diberikan setiap ia memberikan Al-Imamul Hasan. Karena itu Al-Imamul Hasan berkali-kali sampai Al-Imamul Hasan ikhwani wa akhwati, ketika racun itu sudah menguasai tubuhnya, ketika beliau hendak muntah, itu yang keluar bukan darah. Jadi setiap beliau muntah, sekeping hatinya itu keluar. Jadi hatinya itu bukan darah yang keluar, sekeping hati itu keluar. Setiap beliau muntah, antum bisa rasakan sakitnya itu. Itu bisa rasakan. Ini bukan langsung meninggal beliau. Al-Imam Husain langsung meninggal ya, dengan penderitaan tragis seperti itu. Ini beberapa hari, dan setiap beliau memuntahkan batuk, pasti yang keluar itu organ tubuhnya, terutama hatinya itu ingkotok. Sehingga beliau berkata apa kepada saudaranya Al-Imam Husain? Ya akhi, sungguh aku tak bisa kuat menahan sakit, karena yang setiap aku muntah keluar kabut hati ini. Lalu Imamul Hasan berkata, sembunyikan ini, jangan sampai dilihat oleh Zainab. Sembunyikan, jangan sampai dilihat oleh Zainab. Lalu ketika Al-Imamul Hasan muntah lagi dan keluar potongan hati itu, Al-Imamul Husain menyembunyikan, jangan sampai Zainab mendengar dan melihatnya.
Ternyata pada saat itu juga Zainab ada di samping pintu dan tanpa sepengetahuan oleh mereka, dan beliau melihat. Seperti itu akhwani wa akhwati penderitaan Al-Imamul Hasan. Apakah penderitaan Al-Imamul Hasan setelah beliau wafat berhenti? Tidak. Ketika beliau sudah semakin hari kekuatannya semakin melemah karena dahsyatnya racun yang menggerogoti tubuhnya, lalu beliau syahid. Setelah syahid, apakah penderitaannya selesai? Belum. Bagaimana Al-Imamul Hasan berwasiat kepada adiknya, wahai adikku, makamkan aku di samping kakek kita Rasulullah. Namun jika mereka menolaknya dan menahannya, melarangnya, jangan kau tumpahkan darah sedikit pun. Biar kubur aku di samping nenekku Khadijah di Baqi. Ketika beliau Al-Imamul Hasan dimandikan, dikafani, lalu Al-Imamul Husain dengan para sahabatnya ingin membopong jenazah Al-Imamul Hasan di samping kubur Rasulullah di Madinah. Beliau dicegat oleh orang-orang, salah satunya Marwan bin Hakam dengan pasukannya seraya berkata, apakah pantas Al-Hasan dikubur di samping Rasulullah sementara salah satu sahabat Rasulullah dikubur di jauh dari Rasulullah? Apakah pantas? Katanya. Hampir terjadi pertumpahan darah. Namun para Al-Imam Husain mengingatkan para sahabatnya, jangan terjadi pertumpahan darah gara-gara ingin menyemayamkan jasad Al-Hasan di samping Rasulullah. Pindah kalian ke kuburan Baqi, lalu ditempatkanlah di Baqi. Hatta ikhwani wa akhwati, untuk menguburkan di samping kakeknya Rasulullah pun mereka tidak rela. Antum bisa bayangkan, adakah suatu kezaliman yang melebihi kezaliman ini? Ini yang terjadi kepada Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba. Al-Imamul Husain sendiri seperti Al-Fadhil sampaikan, beliau setiap Jumat selalu berziarah di Baqi kepada kakaknya Al-Imamul Hasan. Menunjukkan apa? Bahwa Al-Imamul Husain sangat menghormati dan menyanjung, memuliakan Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba. Kalau Al-Imamul Husain menyanjung, memuliakan, lalu bagaimana dengan kita? Ini pelajaran etika semua. Bagaimana keburukan, kejelekan dibalas dengan kebaikan. Karim, dermawan. Jangan sampai kita seorang suami ini, bapak-bapak ini, karena kebakhilan kita, pelitnya kita, jangan sampai kita diharapkan kematiannya oleh anak putra kita. Jangan sampai kita loman kepada orang lain, kita dermawan kepada orang lain, namun kepada keluarga sendiri kita pedit, pelit. Sampai apa? Ada salah satu hadis itu yang saya Al-Fadhil sampaikan, jangan sampai keluargamu mengharap ketiadaanmu saking pelitnya. Orang yang Allah cintai dan Rasul cintai, bagaimana ia menjadikan keluarganya tenang dengan keberadaannya. Ini akhwani wa akhwat, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kita dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Al-Imamul Hasan berakhlak dengan akhlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa Al-Fadhil sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, insyaallah, dan ikhwan yang tidak bisa hadir mungkin karena uzur, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan pada malam ini. Mudah-mudahan syafaat dari Al-Imamul Hasan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan para zuwar arba'in ini tahun ini mendapatkan keselamatan Allah Subhanahu wa taala, ziarah makbulah insyaallah, pulang dalam keadaan selamat, pergi dalam keadaan selamat, pulang dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan mendapatkan setiap langkah yang dilakukan oleh para zuwar dari berbagai dunia, mendapatkan pahala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin wa la. Assalamualaikum